Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herullah dengan NIM 190102040482 dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang fatwa-fatwa DSN MUI menggunakan analisis SWOT. Yang tema pertama, analisis SWOT terhadap fatwa DSN hutang dan piutang. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dalam fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI Romawi 4 2001 tentang Al-Qard pada ketentuan umum Al-Qard angka 2. Di situ jelas disebutkan bahwa nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Di sini berarti waktu pengembalian atau pembayaran sudah jelas dan pasti disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga para nasabah pasti sudah bisa mempersiapkan pembayaran dari jauh hari sebelum jatuh tempo. Waktu pengembalian disepakati oleh kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja. Ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh LKS apabila nasabah tidak mampu membayar. LKS sudah memastikan ketidakmampuan tersebut sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI Romawi 4 2001 tentang Al-Qard. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Kemungkinan terjadinya riba ada dalam fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI Romawi 4 2001 tentang Al-Qard pada ketentuan umum Al-Qard angka 5. Di situ disebutkan bahwa nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat. Tidak ada unsur bunga dalam pembayaran. Yang ada hanya sumbangan. Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI Romawi 4 2001 tentang Al-Qard. Akad Al-Qard pada LKS ini bukan hanya bertujuan untuk tujuan sosial, tapi bisa juga untuk kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muwaddah atau pertukaran dan dapat bersifat komersial. Fatwa DSN MUI nomor 79/DSN MUI Romawi 3 2011 tentang Al-Qard dengan menggunakan dana nasabah. Yang keempat, threat atau ancaman. Kurangnya sosialisasi tentang akad-akad yang ada di LKS kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi dari LKS itu sendiri, termasuk akad utang piutang yang ada di LKS. Selanjutnya, tema yang kedua yaitu analisis SWOT terhadap fatwa hawalah dan wakalah. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang A, akad wakalah dipergunakan antara lain dalam transaksi murabah. Selain itu digunakan pula pada transaksi lainnya yang berbasis imbalan, seperti pengurusan haji, pengurusan biaya pengobatan, dan lain-lain. Yang B, akad hawalah memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Terjadinya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. A, akad wakalah digunakan untuk surat kuasa menjaminkan apabila agunan yang diserahkan bukan hak milik mitra, dan untuk surat kuasa menjual agunannya.
apabila mitra tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang B. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. C. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Akad wakalah bisa kita temukan salah satunya dalam bentuk transaksi transfer, di mana pihak bank adalah sebagai wakil yang diberi amanat oleh nasabah sebagai mewakil untuk mengirimkan uang kepada yang ingin dituju oleh nasabah. Oleh karena itu, kita secara tidak langsung sudah melakukan akad wakalah dalam proses transfer tersebut. Yang keempat, threat atau ancaman. A. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang B. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak hawalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau uang prestasi atau ingkar janji untuk memenuhi kewajiban hawalah ke bank. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang materi fatwa-fatwa DSN MUI menggunakan analisis SWOT. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.